Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ulu Masuri Putra, NIM 18148 akan presentasikan hasil kerja saya tentang proses dan teknik penyusunan RPJMD atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Apa itu RPJMD? RPJMD merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk jangka periode selama 5 tahun yang berisi tentang penjabaran visi dan misi program KBH yang terpilih dan memuat arahan kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, program satuan kerja, lintasan satuan kerja, perangkat daerah, dan program kewilayahan yang disertai dengan rencana kerja dalam rangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. RPJMD menekankan tentang pentingnya menerjemahkan secara arif tentang visi dan misi dan agenda kepala daerah terpilih dalam tujuan, sasaran, strategi, dan kebijakan pembangunan yang merespon kebutuhan dan aspirasi masyarakat, serta kesepakatan yang tertolak ukur kinerja untuk mengukur keberhasilan pembangunan daerah dalam 5 tahun ke depan. Landasan hukum dari RPJMD atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yaitu dapat dilihat dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, PP Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang pelaksanaan PP Nomor 8 Tahun 2008 tentang tahapan tata cara penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah, serta Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 050/2020 SJ Tahun 2005 tentang pedoman penyusunan RPJP daerah dan RPJM daerah. Tahapan penyusunan RPJMD atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yaitu yang pertama mempersiapkan penyusunan, selanjutnya menyusun rancangan awal RPJMD, penyusunan rancangan RPJMD, pelaksanaan musrengbang RPJMD, perumusan rancangan akhir RPJMD, penetapan RPJMD. Penyusunan RPJMD yang terdapat pada pasal 53 yaitu penyusunan rancangan keputusan kepala daerah tentang pembentukan tim penyusunan RPJMD atau rancangan pembangunan jangka menengah daerah, orientasi mengenai RPJMD, penyusunan agenda kerja tim penyusun RPJMD, serta penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah. Tim penyusun RPJMD dapat dilakukan dengan susunan sebagai berikut, yaitu susunan keanggotaan tim sekurang-kurangnya sebagai berikut: penanggung jawab, sekretaris daerah, ketua tim, kepala Bapeda, wakil kedua, penjabat pengelolaan keuangan daerah, sekretaris yaitu sekretaris Bapeda, kelompok kerja, kepala SKPD sesuai dengan kebutuhan, serta dapat juga menyisipkan tim penyusun yang dipersiapkan oleh Bapeda dan diusulkan kepada kepala daerah untuk ditetapkan dengan keputusan kepala daerah. Penyusunan rancangan awal RPJMD atau rancangan pembangunan jangka menengah daerah. 1. Kita harus mengumpulkan data atau informasi kondisi penyelenggara pemerintahan daerah selama 5 tahun. 2. Penyusunan profil daerah dan PIP prediksi masa depan. 3. Kajian terdapat RPJMD. 4. Kajian terdapat visi dan misi serta program prioritas kepala daerah terpilih. 5. Analisis keuangan daerah. 6. Kajian RT RW hingga DT. 7. Review RPJMD provinsi dan nasional. 8. Jaring aspirasi atau isu dan harapan masyarakat. 9. Formula Doc rancangan awal RPJMD. 10. FGSD untuk setiap topik. 11. Pembahasan ranwal.
RPJMD bersama SKPDS. 12. Penyusunan rancangan awal RPJMD untuk dibahas dalam musreng RPJMD. Penyusunan pasal RPJMD atau Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang terdapat pada pasal 63 dengan SE Kepala Daerah, Bapeda menyampaikan rancangan awal RPJMD kepada Kepala SKPD sebagai pedoman penyusun rancangan Renstrat SKPD. Kebijakan umum dan program pembinaan jangka menengah daerah serta indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan yang telah disepakati kepala daerah dan DPR menjadi acuan kepala SKPD merumuskan kegiatan dalam rancangan Renstrat SKPD. Penyampaian rancangan Renstrat SKPD kepada kepala Bapeda paling lambat yaitu 14 hari sejak SE kepala daerah diterima. Bapeda itu melakukan verifikasi terhadap rancangan Renstrat SKPD untuk menginteraksikan dan menjamin kesesuaian dengan rancangan awal RPJMD. Selanjutnya, musrengbeng RPJMD yang sesuai dengan pasal 65. Musreng RPJMD merupakan forum musyawarah antara para pemangku kepentingan untuk membahas dan menyepakati rancangan RPJMD. Rancangan RPJMD yang dibahas yaitu untuk penajaman, penyelarasan, klarifikasi, dan kesepakatan yang mencakup yang pertama yaitu sasaran pembangunan jangka menengah daerah, strategi dan sinkronisasi arah kebijakan pembangunan jangka menengah daerah dengan pendekatan atas bawah dan bawah atas sesuai dengan kewenangan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Kemudian kebijakan umum dan program pembangunan jangka menengah daerah dengan visi dan misi serta program kepala daerah dan wakil kepala daerah. Indikasi rencana pemrograman prioritas pembangunan jangka menengah daerah yang disesuaikan dengan kemampuan pendanaan. Capaian indikator kinerja daerah pada kondisi yang saat ini dan pada akhir periode rencana pembangunan jangka menengah daerah. Komitmen bersama antara pemangku kepentingan untuk mempedomani rancangan pembangunan jangka menengah daerah dalam melaksanakan pembangunan daerah, serta tetap sinergi dengan rancangan pembangunan jaminan negara dan RPJMD daerah lainnya. Penyusunan rancangan akhir RPJMD yang sesuai pada pasal 68 terdiri dari 5 rancangan, yaitu pertama, hasil musrengbeng merupakan bahan masukan untuk merumuskan rancangan akhir RPJMD. Yang kedua, rancangan akhir RPJMD dibahas dengan seluruh kepala SKPD untuk memastikan bahwa program jangka menengah terkait dengan tugas dan fungsi SKPD yang disepakati dalam musrengbeng telah ditampung dan rancangan akhir rencana pembangunan jangka menengah daerah. Selanjutnya 3. Pembahasan rancangan akhir RPJMD paling lambat yaitu 4 bulan setelah kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih. 4. RPJMD provinsi sebelumnya disampaikan pada DPRD untuk ditetapkan dengan perda terlebih dahulu dan dikonsultasikan dengan Mendagri. 5. Dalam permohonan konsultasi dijelaskan dengan pokok-pokok substansi materi yang perlu dikonsultasikan dengan lampiran sebagai berikut, yaitu rancangan akhir rancangan pembangunan jangka menengah daerah, berita acara hasil musrengbeng rancangan pembangunan jangka menengah daerah, hasil pengendalian dan evaluasi kebijakan perencanaan pembangunan jangka menengah daerah provinsi. Tahapan penyusunan yang terakhir adalah penetapan RPJMD yang sesuai dengan pasal 74, 77, 79. Kepala daerah menyampaikan rancangan perda tentang rancangan pembangunan jangka menengah daerah kepada DPRD untuk memperoleh persetujuan bersama paling lambat yaitu 5 bulan setelah terpilih. Rancangan perda tentang RPJMD tersebut dilengkapi dengan lampiran
Yang pertama adalah rancangan akhir RPJMD perihal hasil konsultasi dan Mendagri, berita acara hasil kesepakatan musrengbang RPJMD, Perda tentang RPJMD ditetapkan paling lama yaitu 6 bulan setelah kepala daerah terpilih. Perda tentang RPJMD juga disampaikan secara langsung gubernur paling lama yaitu 7 hari setelah ditetapkannya Mendagri. Mendagri, Dirjen Bina Bangunan melakukan klarifikasi Perda yang telah ditetapkan. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.